Ta'lim Nurul Ulum, terkhusus kepada sahibil hajah Hajjah Maryam dan keluarga. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kemudahan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, diberikan keturunan yang saleh dan salehah. Hadirin para ibu-ibu yang cantik-cantik. Ya, kalau perempuan namanya cantik, Bu. Kalau perempuan ganteng itu repot. Perempuan jadi-jadian katanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan itu tidak pernah berhenti. Jadi itu sering diulang-ulang. Orang mengucapkan alhamdulillah, bersyukur itu 3 hal. Yang saya bilang terus 3 hal. 1 bil lisan, 2 bil arkan atau dengan perbuatan, yang ketiga bil qalbi, dengan hati. Lisan alhamdulillah, perbuatan berbuat baik atau beramal soleh, tapi hatinya menggerutu terus. Saya orang bertakwa, saya beriman kepada Allah, tapi saya kok melarat. Orang itu ndak beriman, ndak sholat, kok kaya. Lah itu namanya belum sempurna, syukurnya belum sempurna. Lisannya alhamdulillah, hatinya qanaah, menerima keputusan Allah, tapi tak mau sholat, tak mau nutup aurat, padahal itu perintah Allah. Salah satu bentuk rasa syukur kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga berarti syukurnya belum sempurna. Kenapa? Karena perbuatannya tidak melambangkan ucapan dan hatinya. Sama juga rajin sholat, rajin beribadah, berbuat saleh, kemudian juga hatinya menerima keputusan Allah, tapi lisannya selalu menggerutu. Apalagi muji-muji suami orang di depan suaminya. Kan memuji pahala Pak Ustadz kalau pujiannya itu tepat sasaran. Kalau tidak tepat sasaran namanya zalim. Zalim, apa yang dinamakan zalim itu Pak Ustadz? Al-zalim wad'u syai'in bighairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu namanya zalim. Muji istri orang di depan istrinya, muji suami orang di depan istri suaminya, itu namanya zalim. Jadi tidak boleh hal itu ibu-ibu lakukan. Karena ibu-ibu sekarang kan sudah punya ilmu, ini yang benar, ini yang salah, ini yang hak, ini yang batil, ini yang diperintahkan, ini yang tidak boleh. Jadi itu tidak boleh demikian. Tuh, jadi syukur. Kedua, salawat salam, berkah kemuliaan kita selalu haturkan kepada junjungan alam, suri tauladan, orang yang ingin mulia di dunia dan akhirat. Maka contohlah baginda Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam. Caranya kita karena tidak hidup di zaman Rasulullah, kita tidak hidup di zaman para sahabat, kita tidak hidup di zamannya para tabi'in dan tabi'in, tapi kita hidup di eranya para ulama, maka kita ikuti petunjuk para ulama. Itu yang kita ikuti. Kenapa? Karena beliau belajar dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan orang-orang mukmin yang selalu istiqamah menjalankan syariatnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia ketika memiliki tidak ada konsekuensi lain kecuali harus berpisah. Apapun yang kita miliki, kita harus yakin bahwa itu pasti ditinggalkan atau meninggalkan kita. Jadi itu harus tertanam dengan baik di dalam diri kita, agar ketika kita dipisahkan dengan barang atau sesuatu yang kita cintai, kita tidak menjadi orang yang aneh. Orang aneh itu Bu, kalau ketemu tiang senyum, kalau lagi sendirian ngomong-ngomong, itu namanya orang aneh, alias orang gila. Kenapa demikian? Karena mungkin dia depresi, ditinggalkan oleh sesuatu yang paling dia cintai, akhirnya dia lupa diri. Caranya bagaimana? Caranya adalah cintailah sesuatu itu, tidak boleh full. Tidak boleh full kecintaan kita kepada siapapun kecuali kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang lain tidak boleh. Kita cinta saja. Apakah kita harus cinta kepada anak kita, Pak Ustaz? Harus. Anak itu amanah yang diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan oleh Allah agar dijaga, dirawat dengan baik. Tetapi kalau cinta kita full kepada anak kita, kalau saya tidak bisa dipisahkan dengan anak saya, kalau saya dipisahkan saya bisa gila. Ingat, pemilik hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saya ingatkan, apapun yang kita miliki, kita harus sadar bahwa itu akan kita tinggalkan atau mungkin dia yang meninggalkan kita. Cintailah sesuatu, tapi tidak usah full amat. Sayang ke suami bagus dan benar, yang tidak benar itu sayang kepada suami orang. Nah, ini aneh. Itu aneh. Atau seorang suami sayang istri orang, itu enggak waras namanya. Kenapa? Karena dalam aturan agama, begitu sudah diakad, maka dialah pemiliknya, tidak boleh orang lain. Demikian. Jadi kita sebagai umatnya Rasulullah diajarkan oleh Rasulullah agar kita mencintai sesuatu itu secara biasa-biasa saja. Karena dengan satu keyakinan bahwa kita pasti berpisah dengan apa yang kita miliki. Kalau tidak dia yang pergi duluan, ya nanti kita yang pergi duluan. Oleh karena itu, cinta yang sejati hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dunia kita dirawat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai ke akhirat pun nanti kita selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana cinta kepada Allah? Caranya kita patuh ikut kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Saya ingin mengutip sedikit, saya tidak panjang lebar tafsirnya ini. Tapi kenapa Rasulullah dikategorikan bi 'abdihi, kepada hambaku? Hamba artinya orang yang dicintai. Kun mahbuban wala takun muhibban. Jadilah orang yang dicintai, jangan sekedar mencintai. Karena derajat orang yang dicintai itu lebih baik. Kalau kita boleh ngaku cinta kepada Allah, kita ngaku sayang kepada Rasulullah, kita ngaku cinta luar biasa, silahkan, boleh, itu pahala. Tetapi tidak seperti orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tuh? Para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, mari kita senantiasa menjadi hamba. Hamba siapa? Kita adalah hambanya Allah. Walaupun sekarang kita hanya mengaku-ngaku, tapi perlu pembuktian. Orang yang mengabdi, maka dia akan dicintai. Ada murid ngabdi ke gurunya, secara otomatis yang paling disenangi oleh gurunya adalah yang paling mengabdi. Ada anak mengabdi ke orang tuanya, yang paling disenangi oleh orang tuanya tersebut tentu anak yang paling mengabdi. Sama dalam segala hal demikian. Kenapa? Karena lafaz abdun, lafaz hamba disematkan kepada Rasulullah, karena lafaz hamba itu adalah julukan yang tertinggi yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu diakui oleh Allah bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah. Kalau kita kan cuma ngaku, ya. Tapi dengan demikian, mudah-mudahan nanti dengan secara terus-menerus hati kita dipenuhi dengan ilmu-ilmu yang baik, dengan nasihat-nasihat yang baik, sehingga kita sadar bahwa orang yang tertinggi di sisi Allah, orang yang paling kuat pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita jangan menuntut orang lain dalam beramal soleh. Orang yang rajin beramal soleh, nanti dia akan memperoleh catatannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa orang yang beramal soleh, maka dia nanti akan menemui amal tersebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin, barang siapa yang berbuat sekecil apapun kejelekannya, kalau dia tidak minta ampun kepada Allah, kalau sesama makhluk dia tidak minta maaf kepada sesama makhluk, dia juga nanti akan temui di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang beramal soleh, ya, itu akan membawa dampak ketenangan kepada dirinya, kepada lingkungannya, kepada seluruh masyarakatnya. Satu rumah baik, maka rumah ini baik, rumah itu baik, di gang rumah per keluarga baik, satu RT jadi baik. RT ini baik, RT itu baik, RT baik, satu RW baik, begitu. Jadi dimulai dari rumah tangga masing-masing. Didik, ajarkan anak kita agar mereka takut kepada Allah. Ajarkan juga kepada suami-suami, ibu-ibu, agar takut kepada Allah.
Jangan takuti dengan yang lain, karena orang yang tidak takut kepada Allah itu bisa diakalin. Ya, dalam segala hal. Kalau ketemu ia bisa tidak melakukan, tapi kalau jauh dia kan bisa melakukan. Andai kata kerjanya jauh, dia bisa saja berbuat yang dilarang oleh Allah kalau dia tidak takut kepada Allah. Tapi kalau sudah suami ibu-ibu, setiap hari yang dibicarakan agar kita bersama-sama bertakwa kepada Allah, apa yang kita kerjakan nanti semua pasti dibalas oleh Allah, maka dengan pertolongan Allah nanti hatinya akan lembut. Ingat Bu, semua itu adalah illa billah, la haula. Tidak ada kekuatan untuk menghindari kejelekan atau kesalahan. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan kebaikan atau amal soleh illa billah, kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu kita tancapkan, kita ajarkan terutama kepada anak-anak kita agar mereka terbiasa untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita sebagai orang tua tidak bingung. Kita tidak perlu bergantung kepada anak. Allahus Samad, yang tempat bergantung itu hanyalah Allah. Kita bergantung hanya kepada Allah. Makanya saya sering nasihatin, dulu pernah saya bilang ke ibu-ibu, jangan terlontar dari mulutnya, saya ini merawat anak, saya merawat suami agar saya nanti dirawat oleh mereka. Jangan. Kenapa? Karena pemilik sejati nanti bisa murka. Kalau Allah sudah murka, kemudian ibu-ibu tidak sadar atas kesalahannya, maka nanti anaknya bisa, kalaupun kaya, dia lupa kepada kita. Kalaupun dia melarat, dia mungkin, dia namanya orang melarat, tidak bisa berbuat apa-apa. Atau mungkin kalau dia ditakdirkan soleh, masih muda oleh Allah ditarik. Kenapa? Sebagai bentuk balasan dari kesalahan yang tidak pernah kita sadari. Ya, jadi tidak boleh kita bergantung kepada selain Allah. Kenapa ibu-ibu merawat anak? Karena memang perintah Allah. Amanah, anak itu amanah, ya dijaga saja. Udah disekolahkan, dididik dengan baik. Kalau besar, kemudian dia beramal soleh, alhamdulillah, kita berarti telah benar di dalam melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diusahakan masih gagal, alhamdulillah, tidak apa-apa, karena semua yang kuasa itu hanya Allah. Kita cuma berusaha, kita tidak bisa apa-apa. Orang kalau bukti manusia selain Allah itu dhaif, manusia lah saya contohkan. Siapa yang mau tua? Yang mau kerisut semua? Gak ada. Toh faktanya tua. Ya, kalau dulu kata orang itu kalau senyum orang tertarik, kalau sekarang kalau sudah tua tersenyum orang malah lucu. Ya mau diapakan? Inilah namanya kita dhaif, kita ini lemah. Yang kuasa itu hanya Allah. Ya, kan ada kadang-kadang giginya lepas katanya Bu. Ya seperti itu Bu. Jadi kita ini lemah, ya. Kita ini dhaif, ya. Kita tidak mau sakit, toh kita sakit. Ya, berarti yang tidak pernah sakit dan tidak akan pernah sakit hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah sakit, ya nggak apa-apa, biasa sakit, cobaan sakit. Ya, makanya ibu-ibu saya bilang jangan suka bilang mengklaim atau ngomong-ngomong sekawanan, oh itu sakit karena kualat, tidak boleh. Itu salah. Yang paling durhaka kepada Allah itu bukan kita, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak menyembah Allah, mereka yang paling durhaka. Kesalahan apapun dari kita, kita tidak terlalu parah karena kita masih yakin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Kita ini benar secara keilmuan, secara akal sehat, secara keyakinan kita itu benar. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, Nabi terakhir, utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah benar. Ya. Jadi kalau kita sakit, ya cobaan saja. Mungkin jadi penebus dosa kita. Atau kalau kita mungkin orang itu soleh atau soleha, sakit, mungkin derajatnya oleh Allah diangkat melalui sakit tersebut. Ada orang soleh sakit banyak. Nabi Ayub contohnya 18 tahun. Nabi, Bu, jangan bilang, jangan diukur. Nabi dengan tidak Nabi ini nggak boleh diukur. Ya, Nabi itu wa imanuhu yazidu la yanqus. Imannya itu tidak pernah turun kalau Nabi, naik terus. Yang turun terus itu setan. Ya, turun, tidak pernah naik. Kalau kita ya itu turun naik. Yang tetap itu siapa? Para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu tetap statis namanya. Segitulah dia. Kalau diciptakan sujud, ya sujudlah dia. Dari mulai diciptakan sampai kiamat. Begitu. Ini biar ibu-ibu nambah, ya kan? Kalau ini kan sebenarnya pelajaran di sekolahan. Jadi kan tahu sekarang, oh iman tuh begitu. Kalau kita ini turun naik, kalau lagi ngumpul begini, ya beramal soleh. Karena orang beramal soleh itu nanti masuk surga, terang di kuburnya, tidak disiksa oleh malaikat. Wah, semangat amal soleh. Pulang nengok suami main-main gaplek, ada kata, ya, atau diam-diam ngomong-ngomong, mulai ngomel lagi. Ya cuman mau diapakan, ya begitulah manusia. Yang penting kita sadar bahwa semua itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak berarti orang yang dicintai Allah itu ya bukan orang kaya, bukan juga orang miskin, bukan para raja, bukan juga rakyat jelata, bukan orang yang dimuliakan atau orang yang dihinakan, bukan yang tampan, yang cantik, bukan juga yang jelek. Siapa? Orang-orang yang ditakdirkan mampu melakukan amal soleh. Itulah orang-orang, ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dicintai itu penting loh, Bu. Kalau dicintai itu memberikan sesuatu yang kecil, nilainya besar. Kalau yang memberi dicintai. Tapi kalau yang memberi itu tidak dicintai, walaupun diberi besar, tapi kita tidak senang. Contohnya dulu lah waktu ibu, ya ini yang gampang ya. Ibu-ibu dulu waktu gadis. Kan? Kalau ada orang yang tidak kita senangi, walaupun diberikan yang banyak, dilamar dengan yang banyak, kuenya banyak, dodolnya banyak, dikasih emas, dikasih duit lagi, tidak mau. Ya. Tapi kalau sudah dicintai oleh ibu-ibu, disenangi, walaupun kata orang lain tidak ganteng, kan ibu-ibu senang. Lah sama seperti itu, Bu. Ya, ibu-ibu senang. Padahal yang mau minang mungkin ini Pak Ustadz atau ini tidak mau. Kenapa ya tidak senang? Mau diapakan? Berarti dicintai itu sangat luar biasa. Ya. Barang yang dicintai, ya, itu kalau hilang dicari. Tapi kalau tidak dicintai, ada saja suruh pergi. Ada suruh pergi. Ya. Tapi kalau dicintai nggak ada, dicari. Lah seperti itu, Bu. Jadi dicintai itu harus kita usahakan agar kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu, Bu. Ya. Coba kalau orang lagi senang kepada cinta kepada suaminya, ya, jangankan ngomong ini, ngorok saja, anaknya suruh diam.
diam-diam nak, alhamdulillah bapaknya lagi ngorok karena sebelumnya sakit mungkin atau gimana. Bener bu, ini saya serius ini ya, ngorok saja seneng. Jangan ribut, bapaknya lagi ngorok, apalagi ngomong. Aduh alhamdulillah bapaknya sudah pandai ngomong. Oh rupanya kemarin-kemarin dia kena stroke, nggak bisa ngomong. Alhamdulillah karena kita cinta bu. Tapi kalau sebaliknya, kalau nggak dicintai, ya coba nggak dicintai, ngomong terus, diam, nanti saya pukul pakai sendal karena nggak senang. Ya, karena tidak senang. Lah itu yang harus kita usaha. Kita berusaha agar kita dicintai Allah, agar kita dicintai oleh Rasulullah sallallahu. Caranya ikut bimbingan ulama, orang yang berilmu, maksudnya ulama itu bu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini Allah ya, kata Allah itu, bertanyalah kalian, dengarkanlah nasihat, bertanya kalau kalian itu tidak mengerti. Kepada siapa? Kepada ahlu dzikri. Ahlu dzikri itu adalah orang yang memiliki kemampuan ilmu yang baik. Ya, kalau orang itu ahli, begitu dijelaskan, nanti ibu-ibu itu muncul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya penting bu untuk mengingatkan, ya, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kata Allah. Dan ingatkanlah, sesungguhnya mengingatkan itu bermanfaat kepada orang-orang yang mukmin. Ya, jadi saling ingatkan. Suami diingatkan agar tidak bermaksiat kepada Allah, anak diingatkan agar tidak bermaksiat kepada Allah. Masalah dia tidak terima, ya biasa. Kalau itu perjuangan kita kecil, kita ingat para sahabat, para salihin, jangan sampai kepada Rasulullah. Itu udah puncak itu. Para salihin saja kita nggak kuat nengok perjuangan mereka. Ya, oleh karena itu ibu-ibu yang mungkin ditakdirkan ada suami yang kurang cocok secara kehidupan, sabar dan terus berusaha, berupaya. Jangan sekali lagi memuji orang lain di depan suami. Bukan dapat pahala seperti itu. Haram hukumnya. Kenapa? Karena suami tersinggung. Untung suaminya nggak pinter. Kalau saya gitu, mau tukar apa? Ya tukar aja. Kalau saya gituin. Ya, sama lah. Kalau ada suami ibu-ibu muji orang lain, perempuan lain di depan ibu-ibu, ya saya nggak ngajarkan gitu. Ya, ngapa kamu muji-muji orang? Mau tukar apa gitu? Ayo tukar. Lah itu kan bahaya bu jadinya. Kan runyam. Jadi itu tidak boleh. Ya kita itu tetap kalau berkata-kata hati-hati. Karena kenapa? Karena tidak sempurna iman seseorang kalau orang lain itu tidak selamat dari lisannya dan tangannya. Kalau suka nyinggung orang lain, suka merendahkan orang lain, itu bukan ajaran Rasulullah. Ya, tidak diajarkan demikian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diajar, bayangkan bu, Rasulullah ini saking menjaga orang lain dan juga memang contoh ya. Ada orang Arab Badui kencing di masjid bu. Itu oleh para sahabat itu mau dipukul bu, terutama Sayyidina Umar lah yang ganas begitu ya. Karena kencing di masjid. Karena Rasulullah suruh jangan. Biar selesai dulu kencingnya. Bayangkan. Ya, biar selesai loh kencingnya, jangan tengah-tengah langsung dipotong. Langsung, wah kan itu kan bisa
bahaya, nanti jadi penyakit. Disuruh biarkan, itu saking menjaga perasaan, saking menjaga perasaan. Lah itu diantaranya ya. Nah, akhirnya ya juga diingatkan. Jadi perasaan orang lain itu harus juga kita jaga. Kita tidak boleh ya merendahkan orang lain sekalipun itu baik. Walaupun itu baik hukumnya, kita tidak boleh mempermalukan dia di hadapan orang ramai. Tak boleh. Apalagi ya yang diajarkan Rasulullah itu Bu ya. Di antaranya kalau kita mau mengkritik kepada atasan ya yang lebih dari kita, pemimpin, itu boleh. Tapi kalau merebut bukan ajaran Rasulullah. Ya. Makanya kalau ada orang yang memberikan pandangan kepada atasan, yang penting bil hikmah wa mau'izatil hasanah, itu boleh. Kita kritik ke pemerintah, silahkan. Tapi kalau menjelek-jelekan pemerintah, bukan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak perlu kita ikuti dan tidak perlu kita jadikan kambing hitam dia, nggak perlu. Cuman itu tidak usah kita ikuti. Itu salah. Yang diperintahkan Rasulullah, yang dicontohkan Rasulullah, mengajak pemimpin menjadi orang baik, bukan menggulingkan pemimpin. Pemimpinnya di sini Gus Romli, mau digulingkan, salah. Yang diajarkan Rasulullah, kalau salah kritik, dikasih nasihat, kasih pandangan yang benar. Tidak boleh lalu mau digulingkan, mau diambil kepemimpinannya. Itu bukan ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar ibu-ibu tidak salah. Jadi kalau ada orang suka mencaci maki atasan manapun, nggak usah diikuti. Itu salah. Tidak demikian yang dicontohkan oleh para sahabat dan dibenarkan oleh Rasulullah. Panjang ceritanya nih. Lah itu adalah menjadikan atau mengajak para pemimpin untuk menjadi orang baik. Karena pemimpin yang baik nanti akan menyebabkan masyarakatnya baik. Demikian. Ya, itu adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jiwa, ya, mental kita juga diajarkan untuk selalu berjuang dan berkorban. Buktinya Rasulullah bersabda, yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas atau yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Berarti yang diajarkan Rasulullah, kita ini berbuat baik, kita ini memberi, kita ini menolong. Ya. Walaupun dikasih orang itu kita senang, wajar. Tapi sebenarnya kalau kita mampu memberi, kita harus lebih senang. Sulit Pak Ustadz, itulah yang harus dilatih. Belajar karena ilmunya, oh begitu caranya. Berarti kalau saya mampu merawat anak saya, alhamdulillah. Jangan mengharapkan anak merawat kita, nggak penting Bu. Orang nggak punya anak saja hidup, nggak punya anak hidup kok, sama dengan orang lain. Ada orang nggak punya, nanti dirawat oleh suami, lah nggak punya suami juga orang banyak kok hidup nyaman, normal, biasa saja, gitu. Karena apa? Karena yang merawat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika ibu-ibu beramal soleh, berbuat baik, belajar agar tidak mengharapkan balasan dari orang lain. Kenapa berbuat baik? Karena perintah Allah ditanamkan dalam hati. Sehingga kalau ibu-ibu ada acara, orang ada acara, ibu-ibu nolong, masalah dia nggak nolong, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau saya nolong, ya saya dicatat amal soleh. Dia nggak nolong, kan nggak dicatat amal soleh. Begitu Bu cara mikirnya. Sehingga kita nggak mudah sakit hati. Kepada orang-orang yang tidak peduli dengan kita, kita tidak pernah sakit hati. Kenapa? Karena saya berbuat bukan karena dia. Tidak ada sangkut pautnya dengan dia.
saya berbuat karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak ibu-ibu ini, ibu-ibu saya ngisi pengajian di sini. Ya saya mah karena ya memang tugas dari guru, perintah Allah juga. Kalau bisa bantu orang yang enggak tahu ya saya kerjakan. Ibu-ibu mau kenal saya, enggak kenal saya, mau hormat, kalau ketemu hormat Pak Ustaz, ya silakan. Enggak pun ya enggak apa-apa. Kenapa? Karena saya berbuat tidak ada hubungannya sama ibu-ibu. Begitu Bu. Dilatih pelan-pelan. Pelan-pelan sehingga kita tidak pernah mengungkit-ungkit apa yang telah kita korbankan, ya. Sehingga kita selalu semangat dalam melakukan amal soleh. Orang yang berbuat soleh, mereka nanti akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berbuat jahat juga nanti akan ditempatkan di neraka Allah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik kafirnya dari ahlul kitab. Ahlul kitab itu Bu ya, artinya orang-orang yang punya agama. Kristen, itu ahlul kitab kan ada kitabnya, ya. Wal musyrikina, musyrikin itu artinya orang musyrik, orang yang tidak pakai kitab, seperti orang-orang kafir Quraisy dulu. Gitu kalau tafsirnya begitu. Ya, jadi orang kafir itu hakikatnya dua. Ada yang ahlul kitab, ada yang musyrikin. Mereka semua itu ya, fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka semua kalau dari hidup sampai mati dia kafir, sampai mati Bu ya. Maka dia nanti akan ditempatkan di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Orang yang paling rugi itu adalah orang yang mati dalam keadaan tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling rugi. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang gemar beramal soleh, suka nolong orang, suka mengabdi, suka berjuang, suka membantu orang, suka sholat, suka berbuat baik. Pokoknya amal soleh semua itu. Suka kerja kalau yang kerja, tapi yang halal. Kalau yang haram tidak mau, saya yang halal. Lah mereka itu ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Yang dinilai oleh Allah itu amal soleh, ya, bukan kaya, cantik, terhormat, mulia, itu tak dinilai. Bagi Allah itu nggak ada. Ya. Jazaohum inda rabbihim, ya, jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Balasan bagi orang-orang yang beramal soleh, orang yang tunduk patuh kepada Allah, ikut aturan Allah, balasannya jannatu adnin, surga Adan, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Nanti ibu-ibu jadi muda semua, masuk surga cantik semua. Ya, Pak Ustadz Syarif masuk surga, istri bidadarinya 72 dalam sebagian riwayat, yang menjadi ratu nanti Ibu Hatimah. Ya, dikipas. Kok enggak cemburu lagi ya? Padahal 72 istrinya. Karena memang oleh Allah sudah dicabut rasa kebencian. Jadi bukan dapat didodoro Bu ya, salah, enggak gitu tafsirnya tuh. Menjadi permaisuri, menjadi orang terhormat. Jadi 72 bidadari itu kalau orang biasa Bu. Kalau Nabi Sulaiman gimana kira-kira? Nabi Sulaiman itu istrinya 1000 loh. Loh gimana? Berapa bidadarinya? Nggak tahu lah. Nggak usah ngitung itu.
Ya, seperti itu. Kenapa? Karena perempuan ini, kenapa digantikan dengan jadi permaisuri? Karena perempuan ini tidak gila kepada, tidak terlalu ambisi kepada kesenangan laki-laki, ya. Tetapi perempuan ini diciptakan oleh Allah ambisi kepada tahta dan harta. Tubuh laki perempuan tuh kalau disuruh kawin 3 nggak senang, Bu. Ya, lain dengan laki-laki. Oh, kalau di laki-laki disuruh, oh, siap, sam'an wa ta'atan. Ya, kalau disuruh, kata istrinya, "Bapak, udahlah Pak, cari lagi lah satu." Ya, siap, sam'an wa ta'atan. Ya, siap gerak. Lah, itu laki-laki, Bu. Kalau perempuan enggak. Perempuan itu tahta dan kehormatan. Jadikan dia ratu, kasih dia gelang yang kayak pelak becak, dah top, mantap. Itu memang perempuan kodratnya demikian, Bu. Makanya oleh Allah nanti digantikan surga dan menjadi permaisuri. Ya. Saya selesaikan ayatnya tadi, ya. Jangan dulu. Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka ridho kepada Allah. Ya, mereka orang-orang yang diridhoi Allah karena mereka ridho kepada Allah. Nah, ini yang saya sering ulang-ulang. Kenapa mereka dimasukkan surga? Di tempat karena mereka ridho, puas terhadap apa yang menjadi keputusan Allah. Dijadikan orang kaya, alhamdulillah. Jadi orang miskin, alhamdulillah. Punya suami tak selalu beres, alhamdulillah. Ya, andai kata, ya Bu, ya, itu namanya orang puas kepada keputusan Allah. Yang penting kita usaha saja. Udahlah, inilah dari Allah, saya terima. Ya, itu namanya puas. Bukan mulutnya alhamdulillah, hatinya grutus yang malam. Ya, nggak boleh. Gini nggak boleh. Ya, itu Bu. Radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Itulah orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa dijadikan orang yang mulia dari dunia sampai akhirat beserta seluruh keturunan-keturunan kita. Amin Allahumma. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi